Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi ya dengan Bu Rima. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Ini ada di pembelajaran tema 3 materi IPA. Nah, apa itu sistem pencernaan ya anak-anak ya? Jadi sistem pencernaan itu merupakan serangkaian jaringan atau organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Jadi, organ atau alat yang terlibat dalam pencernaan, dalam kegiatan kita memakan atau meminum minuman sehari-hari itu tidak lepas dari sistem pencernaan tubuh kita. Lalu, kita lihat ada apa saja sih organ pencernaan manusia? Yang pertama ada mulut, kemudian ada kerongkongan, lalu ada lambung, kemudian ada usus halus, lalu ada usus besar, dan ada anus. Nah, kita akan bahas satu persatu ya anak-anak ya. Yang pertama ada mulut. Nah, ini gambar mulut ya anak-anak ya, animasi dari mulut. Nah, mulut ini adalah organ pencernaan pertama yang tugasnya dalam proses pencernaan makanan itu untuk menghancurkan makanan atau melumatkan makanan ya anak-anak ya. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan gigi, lidah, dan kelenjar ludah, sehingga ukurannya akan cukup kecil untuk dapat ditelan. Jadi seperti kita tahu ya bahwa makanan itu pertama masuk di mulut, kemudian dikunyah oleh gigi, kemudian diaduk-aduk oleh lidah, juga dibasahi atau dilembutkan dengan kelenjar ludah. Nah, dalam mulut ini terdapat yang namanya pencernaan mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik itu yang tadi ya, yang menghancurkan makanan ke dalam bentuk-bentuk kecil. Kalau yang kimiawinya itu yang mengubah enzim oleh kelenjar ludah. Makanya kalau anak-anak mungkin pernah merasakan makan nasi kemudian diicip-icip nih, loh kok nasi rasanya manis ya. Nah, itu rasa manisnya itu karena amilum atau karbohidrat diubah menjadi glukosa atau gula oleh apa? Oleh enzim pencernaan yang ada di mulut yang melalui kelenjar ludah. Itu enzim amilase. Nah, ini adalah ilustrasi dari pencernaan di mulut ya. Ini seperti biasa ya, mungkin anak-anak sudah tahu mekanisme mengunyah atau melumatkan makanan di gigi atau di lidah. Nah, ini untuk mulut ya anak-anak ya. Lalu yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Nah, kerongkongan adalah saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung dengan bantuan gerak peristaltik. Gerak peristaltik ini adalah gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Jadi, kerongkongan itu berupa otot atau pipa yang memanjang yang menyambungkan antara mulut dengan lambung. Jadi ketika makanan sudah ditelan seperti ini ya anak-anak ya, makanan didorong oleh esofagus untuk menuju ke lambung. Makanya kalau misalnya kita makan tapi sambil jungkir balik atau kepala kita ada di bawah, apakah makanannya akan jatuh lagi atau akan termuntahkan lagi ke mulut? Tidak, karena kerongkongan ini punya gerak peristaltik ini ya, gerak mendorong makanan dari atas, mendorong makanan dari mulut untuk menuju ke lambung. Jadi yang mendorong ini adalah kerongkongan, otot-otot pada kerongkongan. Nah, lalu ketika sudah dari kerongkongan, makanan kemana lagi ya? Yaitu ke lambung. Nah, lambung ini adalah organ pencernaan elastis ya, adanya di perut sebelah kiri atas kita yang berfungsi mencerna, mengaduk, dan menghancurkan makanan. Di dalam lambung ini terdapat enzim pencernaan seperti pepsin dan renin serta asam klorida atau HCl untuk membunuh kuman. Jadi di lambung ini makanan hanya sebentar ya, hanya dicerna oleh enzim pencernaan pepsin. Pepsin itu mengubah protein menjadi pepton dan renin itu mengubah zat susu atau protein susu menjadi kasein. Kalau HCl atau asam klorida itu adalah zat yang ada di dalam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman atau membunuh bakteri-bakteri yang ada pada makanan agar bisa masuk ke usus. Nah, jadi suka ada istilah asam lambungnya naik atau suka ada istilah mahnya itu karena asam lambung. Nah, asam lambung ini terjadi karena
nanti yaitu mungkin ada di sistem pencernaan, gangguan pada sistem pencernaan. Tapi akan Ibu bahas sedikit bahwa kelebihan HCl atau kelebihan asam klorida juga dapat menyebabkan asam lambung tinggi atau lemah. Jadi kalau asam lambung itu harus dalam porsi yang seimbang ya. Kalau porsinya tidak ada, maka akan banyak bakteri yang masuk. Tapi kalau porsinya kebanyakan atau HCl-nya itu, asamnya itu kebanyakan, maka akan terjadi asam lambung atau luka lambung. Seperti itu untuk lambung ya. Selanjutnya ada usus halus. Nah, usus halus ini salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi atau sari-sari makanan dari makanan maupun minuman yang kita konsumsi. Jadi di usus halus itu makanan diserap, nutrisinya atau sari-sari makanannya. Di dalam usus halus ini terdapat pembuluh-pembuluh darah halus, yang pembuluh darah ini berfungsi menyerap sari-sari makanan tersebut. Sari-sari makanan itu diserap, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Itu untuk usus halus ya anak-anak. Ini gambar usus halus. Usus halus tuh yang panjang ya, panjangnya lebih panjang daripada usus besar dan lebih panjang daripada organ-organ pencernaan lainnya. Lalu setelah usus halus ada usus besar. Nah, fungsi usus besar itu untuk menyerap air dan mineral. Juga tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Nah, serta melakukan gerak peristaltik juga ya, mendorong tinja menuju anus. Nah, bakteri Escherichia coli ini terdapat dalam usus besar, berperan juga dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan menjadi kotoran atau feses. Nah, ini bahasa ilmiahnya itu kolon ya, usus besar itu atau nah ini ada mekanismenya, mekanisme penyerapan air. Jadi kolon ini menyerap air, kemudian membentuk vitamin, kemudian memproduksi mukosa atau lendir dan mengeluarkan feses atau tinja dari usus besar menuju ke rektum lalu menuju ke anus. Itu untuk usus besar ya anak-anak ya. Nah, kita lihat proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, proses memasukkan makanan melalui mulut dan menghaluskan dengan gigi, kemudian melumatkan dengan kelenjar ludah. Lalu setelah itu makanan masuk ke kerongkongan dengan bantuan gerak peristaltik. Setelah itu proses ketiga adalah proses pemecahan molekul makanan oleh enzim lambung. Jadi makanan juga dihaluskan di dalam lambung dan disaring agar bakteri-bakterinya mati oleh oleh asam klorida atau HCl. Lalu setelah dari lambung, proses penyerapan sari-sari makanan oleh usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Kemudian ada proses penyerapan air oleh usus besar. Dan yang terakhir adalah proses pengeluaran sisa makanan dalam bentuk feses atau tinja melalui anus. Kurang lebih seperti ini ya anak-anak ya, bisa dilihat. Nah, yang ini ya. Yang ini dari mulut, kemudian didorong gerak peristaltik kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, dari lambung kemudian dicerna masuk ke usus halus, diserap sari-sari makanannya oleh usus halus. Kemudian masuk ke mana? Masuk ke usus besar. Nah, di usus besar ini nanti akan diserap sisa-sisa airnya. Airnya akan diserap, kemudian nanti akan juga dibantu proses pembusukan oleh bakteri Escherichia coli dan kemudian dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses atau tinja. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, Ibu juga mau menjelaskan bahwa di dalam usus halus ini nanti ada yang namanya umbai cacing ya, umbai cacing atau usus buntu. Tapi ini nanti akan dibahas di kelainan pada sistem pencernaan. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang kelainan atau penyakit pada sistem pencernaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.